Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak Ustaz, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pekan kemarin kita sudah memasuki tentang kerajinan rekayasa anak Ustaz ya, yaitu wirausaha produk grafika. Tentunya anak-anak Ustaz masih ingat ya beberapa peninggalan sejarah yang menunjukkan bahwa perkembangan ya sudah mulai ada pada zaman prasejarah dengan ditemukannya berbagai lukisan yang ada pada dinding-dinding gua. Ini juga kita sudah pekan yang lalu melihat ada beberapa jenis ya papan cetakan ya yang merupakan juga teknik-teknik grafika. Ya, ada yang dari kayu dan ada yang dari keramik. Nah, tentunya anak-anak Ustaz, ini ada sekarang juga kita sudah menggunakan teknologi ya berupa mesin cetak ya digital, atau kita sering sebut dengan mesin printer yang bisa diambil gambar dari komputer kemudian dicetak daripada mesin ini ya anak-anak Ustaz. Ya, ini sebuah kemudahan yang kita dapatkan dengan kemajuan teknologi saat ini. Nah, ini dia. Kita juga bisa lihat ini contoh dari ya bentuk seni grafis ya, seni grafis. Ya, ini ada gambar ya. Jadi anak-anak Ustaz ya, untuk kemarin juga sudah Ustaz berikan tugas. Baiklah, ini akan Ustaz lanjutkan mengenai sumber daya material, teknik dan ide produk grafika ya. Sumber daya usaha yang dibutuhkan pada wirausaha produk grafika ini adalah bahan baku material, teknik dan alat serta keterampilannya. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi dan bahan bakunya, potensi, teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna, dan alat cetak. Alat cetak yang dibutuhkan tergantung ya pada teknik cetak yang akan dipakai. Ada 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya. Ini yang pertama adalah disebut dengan cetak tinggi anak-anak Ustaz. Ya, pada jenis teknik cetak tinggi, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak atau acuan cetaknya. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam,
atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukir pada suatu permukaan bidang. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Tinta yang terletak pada kertas sesuai dengan gambar pada permukaan tertinggi dari ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan berupa gambar kebalikan atau reverse dari gambar pada acuan cetak. Contoh dari cetakan I tinggi adalah stempel. Teknik cetak yang termasuk dalam jenis teknik cetak tinggi diantaranya cukil kayu dan cap. Teknik cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik cetak digunakan di Cina dengan acuan cetak pada papan kayu hingga mesin cetak Gutenberg. Nah, anak-anak Ustadz, ini contoh cetak tinggi ya. Jadi ada bidang yang dicetakkan, diukir di atas kayu atau balok ataupun logam, kemudian diberikan tinta dan dicapkan di bidang datar seperti kertas atau kain. Ini sering kita lihat pada teknik pembuatan stempel ya, anak stempel. Nah, ini contohnya. Bisa lihat ya. Ada yang di alatnya cetak cap dengan huruf, acuan cetak disusun dengan kata-kata ini seperti ini. Ini juga stempel ya, nah Ustaz ya. Seperti ini. Ya, bisa juga ya menyusun ya. Contohnya ini contoh prinsip kerja cetak tinggi dengan huruf-huruf acuan cetak yang disusun. Nah, disusun ya huruf-hurufnya anak Ustaz. Ya, ini tentunya ini dari bahan karet ya anak Ustaz ya, yang diberikan bentuk hurufnya. Ya, ini kita lihat di gambar 1 ya, kita bisa lihat bahwa disusunnya huruf-huruf ya. Perhatikan anak-anak Ustadz, dalam menyusun huruf ini penulisan hurufnya harus terbalik ya, harus terbalik. Nah, jika dia ditempelkan, dicapkan, maka tulisannya sudah tidak terbalik lagi ya. Nah, jika antum menulisnya tidak terbalik, maka dicapkan tulisannya malah jadi terbalik apanya hurufnya. Paham ya maksud Ustadz sini? Ya, seperti itu. Nah, ini peralatan-peralatan anak Ustaz ya. Ini antum bisa lihat nomor 1 ini alat cukilnya. Ini banyak dijual anak-anak Ustaz ya, banyak dijual dengan harga yang terjangkau. Kemudian karet kayu atau kayu ya. Kemudian karet atau kayu yang digambar ya, bisa antum buat ya, gambar kemudian dicukil dengan pola yang digunakan. Yang gambar 4 ini adalah karet atau kayu yang sudah menjadi acuan cetaknya. Dicukil ya, biar dia bisa membentuk ya. Nah, inilah anak-anak Ustaz ya, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan cetak tinggi. Ya, dari kalau kita lihat ya, tentunya motif-motif ini juga kita sesuaikan dengan kemampuan keterampilan kita. Jika antum membuat dengan motif yang sulit ya, tentu mengukirnya juga lebih sulit ya. Nah, ini contoh yang sudah dicapkan. Nah, bahkan anak-anak ya, sekarang ini
banyak juga yang membuat stempel ya, bentuknya tanda tangan. Jadi seperti tanda tangan, kemudian dibuat cetakannya. Jadi kemudian cetakan itu ya, diukir, dicapkan, sehingga jika banyak yang perlu ditandatangani tidak perlu manual lagi, sudah bisa langsung tinggal cap saja ya anak Ustaz ya. Banyak sekarang seperti itu, tanda tangan itu dijadikan stempel. Nah, inilah anak Ustaz hasilnya dari cetakan ini. Jadi gambarnya juga merupakan kebalikannya ya anak Ustaz ya, kebalikannya. Makanya jika antum nanti membuatnya hurufnya tulisannya harus terbalik. Ya. Acuan cetak ini seperti kita bercermin ya anak Ustaz ya. Bayangan kita dalam cermin. Baiklah, ini cetak dalam. Tadi pertama adalah cetak tinggi, sekarang yang kedua adalah cetak dalam. Pada jenis teknik cetak dalam, zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam ataupun bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Ya, gambar atau tulisan tersebut diukir pada satu permukaan bidang. Ya, jadi warna dimasukkan pada rongga pahat-pahatannya yang sudah diukir, lalu dicetak pada permukaan kertas atau plastik tipis, ya, aluminium foil dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan gambar pada rongga ukiran. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikannya juga ya anak Ustaz, dari gambar pada bidang acuan cetak. Contoh dari cetak tinggi adalah pencetakan gambar pada uang kertas. Teknik cetak termasuk dalam jenis teknik cetak dalam, diantaranya fotografer dan etsa. Ini anak Ustaz ya, papan logam yang sudah digrafir untuk cetak dalam. Jadi ininya motifnya yang diukir ya anak Ustaz ya, motifnya yang diukir. Kemudian yang ketiga adalah cetak datar. Pada jenis teknik cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua buah jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikannya juga dari bidang cetak acuannya. Contoh dari produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran atau majalah. Ya. Pencetakan offset dapat menggunakan satu tinta hitam saja atau menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam dan abu-abu, atau bahkan 3 warna dan hitam tidak untuk hasil cetakan berwarna seperti majalah. Pada pencetakan berwarna, cetak offset memiliki 4 buah acuan cetak, yaitu acuan cetak warna biru, merah, magenta, kuning, yellow, dan hitam yang disebut dengan C atau dikenal dengan CMYK. Ya. Ini dia anak Ustaz. Nah, ini mesinnya ya anak Ustaz ya. Proses pencetakan datar pada mesin offset. Nah, jadi kalau antum perhatikan untuk pencetakan majalah, koran-koran ya, itu seperti ini anak Ustaz ya.
Ya, kalau koran dia menggunakan satu warna hitam. Nah, kalau dia menggunakan untuk berwarna ya, majalah-majalah atau buku mungkin. Nah, ini yang sudah digital ya, mesin offset dengan 4 langkah cetakan untuk 3 warna dan hitam. Nah, ini adalah offset. Nah, ini dia acuan warna ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari anak-anak Ustaz ya. Tentunya dari warna-warna primer itu sudah bisa menghasilkan banyak warna ya jika dicampurkan. Dan mesin-mesin ini sudah otomatis ya bisa mencampurkan sendiri untuk warna-warna yang ingin dihasilkan ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada sebelumnya. Oh afwan, untuk kelas 10 ya anak-anak Ustaz ya, kita belum pernah ini ya mencoba membuat warna-warna ini ya, karena kita belum sempat bertatap muka. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Kemudian kita masuk baiklah anak-anak Ustaz. Yang keempat adalah cetak saring, cetak tinggi, ya, cetak dalam, dan cetak datar. Pada prinsipnya mengaplikasikan tinta pada bidang acuan cetak dan kemudian memindahkan tinta dari bidang acuan cetak ke permukaan kertas atau permukaan datar lainnya. Berbeda dengan 3 jenis teknik cetak tersebut, cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Gambar dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang diinginkan. Berbeda pula dengan cetak tinggi, cetak dalam dan cetak datar menghasilkan gambar terbalik. Cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetaknya. Acuan cetak pada cetak saring berupa stensil atau pola gambar yang diletakkan di atas kertas dengan screen atau dengan menggunakan cetak gambar atau pada screen. Teknik cetak saring pada umumnya menggunakan screen. Maka teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing. Cetak saring dikenal pula dengan sebutan sablon. Nah, ini anak-anak kita sering ya dengar sablon. Ini namanya cetak saring. Teknik cetak saring yang digunakan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen, yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil atau pola gambar. Teknik tersebut serupa dengan teknik yang digunakan pada lukisan prasejarah cetakan tangan pada gua-gua. Jadi ya itu anak-anak teknik sablon, kita sering dengar ini. Ya, sablon. Jadi teknik yang menggunakan screen ya, yang sudah ada pola gambarnya. Dan cetakan ini berbeda dengan jenis cetakan yang tadi ya, gambar yang dihasilkan sama persis dengan pola cetakannya, tidak terbalik ya. Nah, ini anak-anak usah contohnya. Nih, stensil dengan membuat polanya kemudian antum semprotkan ya. Kemudian nih stensil juga sablon ya, dan emulsi pada screen sablon. Nah, ini ada. Ini contoh anak Ustaz ya, buat polanya kemudian ini disemprotkan, kemudian ini hasilnya ya. Ini teknik cetak dengan stensil dan pewarna semprot. Nah, jadi seperti ini ya. Ini termasuk terhadap kepada cetak saring tadi ya, anak Ustaz ya, cetak saring. Nah, Ustaz rasa kalau seperti ini antum sering ya menggunakan ini ya, teknik-teknik ini dalam membuat
kerajinan-kerajinan ya. Nah, ini membuat polanya ya, gambar acuannya misalnya seperti ini. Kemudian gambarnya yang dipotong ya, polanya dipotong, kemudian dipersiapkan screen ya, seperti ini. Kemudian memberikan stensil pada kertas, pada screen. Nah, ini ya Ustaz ya hasilnya cetak. Ini juga bisa digunakan untuk ini ya, membuat sablon pada kantongan kertas ya. Nah, ini cetaknya, cetak saring ya Ustaz ya. Tunggu, ini ternyata tidak begitu sulit ya Ustaz ya. Untuk membuat seperti ini tidak begitu sulit. Baiklah Ustaz, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan hari ini mengenai materi kita, teknik-teknik dalam membuat teknik sablon ataupun teknik grafika ya. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan dengan teknik digital Ustaz ya. Teknik digital hendaknya antum bisa melihat-lihat karya-karya yang termasuk ke dalam teknik grafika ini. Baiklah Ustaz, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.